Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang bertemu lagi dengan Ibu di kelas 11 dalam materi baru, yaitu tentang hidrokarbon. Nah, di mana hidrokarbon ini adalah campuran dari atom H dengan atom C. Ya, jadi yang akan kita bahas pada materi ini adalah tentang atom H dengan atom C. Sebetulnya sebelum materi hidrokarbon itu ada dulu materi tentang alkana, alkuna, dan lain-lain. Tetapi dikarenakan kita sedang dalam masa pandemi, jadi itu skip dulu. Nanti kalau ada waktu kita akan kembali lagi ke materi tersebut karena itu materinya sangat banyak ya. Nah, di sini kita langsung ke materi tentang sumber dari hidrokarbon. Jadi hidrokarbon merupakan senyawa yang hanya terdiri dari dua unsur, yaitu atom H dengan atom C. Nah, kita lanjut. Nah, hasil dari hidrokarbon itu adalah berupa crude oil atau minyak mentah. Yang minyak mentah dari semuanya itu terdiri pada 3 bagian. Yang akan dibahas di sini kebanyakan adalah tentang minyak bumi. Tetapi dalam crude oil itu yang dihasilkan itu yang pertama adalah gas alam, kemudian minyak bumi, dan yang terakhir adalah batu bara. Ini diklasifikasikan berdasarkan berat dan ringannya. Jadi kalau gas alam itu paling ringan dibandingkan dengan minyak bumi. Kemudian yang kedua minyak bumi, dan yang paling berat adalah batu bara. Nah, untuk gas alam tersendiri itu sudah biasa kita ketahui di kehidupan sehari-hari bahwa kita menggunakan kompor gas. Nah, kompor gas itu merupakan salah satu contoh dari hasil crude oil. Nah, dibentuk oleh pembusukan tanaman secara anaerob. Anaerob itu artinya dia bereaksi tanpa menggunakan oksigen. Kemudian komponen utamanya metana, CH4 60% sampai 90% ya. Nah, CH4 ini komponen utama dari gas LPG. Kalian boleh lihat di gas LPG itu ada kata metana atau metane kalau bahasa Inggrisnya seperti itu. Kemudian komponen lainnya campurannya itu adalah tadi kan hanya 60 sampai 90%. Nah, sisanya adalah ada etana, kemudian ada propana, kemudian ada nitrogen dan karbon dioksida. Kemudian deposit gas alam biasanya ditemukan secara dengan deposit minyak bumi. Jadi depositnya itu adalah sisanya dari minyak bumi. Kemudian yang kedua, nah justru yang akan dibahas kebanyakan adalah tentang minyak bumi. Minyak bumi itu dibentuk oleh pembusukan tanaman dan hewan. Nah, jadi kalau zaman dulu tuh ada dinosaurus yang dibusukkan, kemudian kita gunakan sekarang jadi minyak bumi ya. Kemudian ada minyak bumi mentah, merupakan campuran kompleks dari senyawa alifatik dan aromatik, termasuk ke dalam sulfur dan senyawa nitrogen. Jadi itu campuran dari senyawa alifatik. Bu, alifatik itu apa? Sebetulnya materi alifatik itu ada di materi sebelumnya ya. Kalau dibahas di sini mungkin akan panjang. Kemudian yang ketiga, sebenarnya lebih dari 500 senyawa telah terdeteksi dalam satu sampel minyak bumi. Jadi dalam satu sampel itu bisa menghasilkan banyak sekali senyawa. Nah, contohnya kita bensin aja. Bensin itu banyak banget. Ada pertamax, ada pertalite, ada solar, kemudian ada minyak tanah dan lain-lainnya. Dan yang terakhir ini adalah batu bara. Batu bara adalah hasil dari crude oil yang paling berat, yaitu dibentuk oleh dekomposisi bakteri tanaman di bawah tekanan yang bervariasi. Kemudian batu bara diklasifikasikan berdasarkan konten karbonnya atau hard coal, mengandung konten karbon yang paling tinggi. Kalian mungkin pernah mendengar kata ada di iklan-iklan yang disebut dengan charcoal. Nah, itu berasal dari batu bara. Kebanyakannya itu yang dipakainya adalah karbon. Kemudian ada soft coal, lignite, dan peat. Kemudian yang terakhir, dikarenakan beberapa batu bara juga mengandung 2% sampai 6% belerang. Nah, pembakaran batu bara dapat menyebabkan polusi atau hujan asam. Jadi, karena sulfur itu ketika naik ke atas, dia akan mengakibatkan hujan asam. Jadi, kurang digunakan karena itu dapat mengganggu lingkungan ya. Nah, yang paling banyak dibahas adalah di sini tentang minyak bumi. Nah, ini contoh dari
pembuatan minyak bumi kebanyakan. Jadi crude oil, minyak mentah, merupakan campuran kompleks dari senyawa alifatik dan aromatik, termasuk senyawa sulfur. Nah, senyawa ini kemudian karena ini kurang terlalu berguna dibandingkan, jadi harus dipecah-pecah lagi. Dipecah-pecah dan menghasilkan, dilakukan pemisahan, namanya penghilangan minyak. Ada yang disebut dengan penghilangan minyak. Jadi kalau di penghilangan minyak itu biasanya berada di mana coba? Ada yang tahu? Jadi penghilangan minyak itu kebanyakan berada di lautan. Karena minyak mentah itu banyaknya di lautan, bisa diambil ya. Nah, penghilangan atau bisa disebut dengan refining itu merupakan tahap pertama, itu yang disebut dengan destilasi atau fraksionasi ya. Destilasi itu merupakan salah satu cara pemisahan campuran berdasarkan titik didihnya. Jadi di sini dari minyak yang banyak itu atau minyak mentah itu dia bisa dipisahkan berdasarkan titik didihnya nih. Jadi kalau titik didihnya sekian dia akan keluar menjadi gas. Titik didihnya sekian dia akan keluar menjadi solar. Nah, kita lihat berdasarkan grafik tersebut. Nah, yang pertama keluar di sini ada jumlah C ya. Maksud ini C1 sampai C4 berarti dia dari metana, etana, propana sampai butana C1 sampai C4. Dia akan menghasilkan gas dalam suhu 20 derajat Celcius. Jadi, gas itu dia dalam suhu 20 derajat Celcius dia akan menguap. Ya, atau dihasilkan yang pertama adalah LPG. LPG itu liquid petroleum gas. Jadi kalau yang tertulis ada di tabung-tabung gas, tulisannya itu adalah LPG pakai J ya. Mungkin itu tulisan Sunda maksudnya. Tapi seharusnya yang dituliskannya adalah LPG. Jadi dibacanya LPG, bukan yang ditulis. Coba kalian cek di apa itu namanya? Di tabung gas tulisannya LPG apa LPG ya. Kemudian yang kedua di sini ada nafta atau nafta, asalnya dari C5 sampai C9. Nah, kemudian suhunya 70 derajat Celcius. 70 derajat Celcius. Kemudian di sini gasolin atau petrol C5 sampai C10 digunakan untuk bahan bakar mobil atau motor ya. Nah, suhunya 120 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya ada C10 sampai C16 namanya kerosin atau disebut dengan paraffin oil. Ini digunakan sebagai bahan bakar pesawat. Nah, zaman dulu waktu ibu masih kecil nih, jadi masih ada minyak mentah, minyak apa itu namanya? Minyak tanah ya, minyak tanah yang bersih sekali dibandingkan dengan yang lain. Jadi baunya harum. Nah, sekarang karena minyak tanah itu bukan minyak mentah ya. Minyak tanah itu bisa digunakan untuk pesawat, jadi tidak ada. Jadi sekarang mahal. Sebetulnya minyak tanah yang dulu suka dipakai untuk kompor itu bisa digunakan untuk bahan bakar pesawat. Makanya dihilangkan, jadi bukannya tidak ada, tetapi dihilangkan, cuma dialokasikan ke yang lain. Jadi kita dipindahkan ke bahan bakarnya ke LPG ya. Karena yang itu sebetulnya jadi semakin ke bawah itu adalah semakin mahal atau semakin tinggi untuk menghasilkannya berdasarkan titik didihnya. Nah, bayangkan saja kalau gas itu dalam 20 derajat Celcius dia menghasilkan gas, kalau 70 derajat dia menghasilkan nafta, kalau 120 dia menghasilkan bensin. Nah, 170, nah untuk paraffin oil itu digunakan untuk menghasilkan bahan bakar pesawat. Nah, kemudian ada diesel oil di C14 sampai C20. Diesel oil itu jadi bukan hanya untuk ini, kalau gambarnya apa ya, kereta atau apa ya? Ya, sejenis kereta, tetapi kebanyakan itu digunakan di perindustrian. Jadi untuk mesin diesel bahan bakarnya. Kemudian di sini ada lubricating oil. Nah, lubricating oil ini yang biasa digunakan kita ketika di motor atau disebut dengan oli ya. Ada oli rem, ada oli yang lainnya. Pokoknya oli-oli itu dihasilkannya pada suhu 270 derajat Celcius.
Nah, kemudian di sini ada fuel oil atau C20 sampai C70 digunakan untuk bahan bakar dari kapal ya, atau kapal bukan perahu ini ya. Dan yang terakhir ini adalah residunya bitumen for road and roofing. Jadi biasa digunakan untuk aspal atau untuk di jalan, atau batu bara juga biasa yang disebut dengan batu bara. Kemudian ada lagi sekarang yang namanya atap itu yang terbuat dari aspal yang warna hitam yang tipis-tipis. Nah, itu digunakannya dari hidrokarbon. Nah, sekarang kita masuk ke bensin. Bensin itu banyak sekali macamnya ya. Yang kalian tahu mungkin ada solar, kemudian ada pertamax, ada pertalite, kemudian ada apa lagi? Apa yang membedakan dari semua bensin tersebut? Coba, ada yang tahu? Nah, yang membedakannya itu di sini. Jadi kualitasnya itu sebetulnya bensin itu tadinya satu sumber namanya bensin, tetapi ada zat-zat penambah zat aditif yang ditambahkan supaya bensinnya itu berubah menjadi lebih bagus. Nah, bensin itu bisa dikatakan lebih bagus itu apabila dia pembakarannya sempurna. Nah, pembakaran yang sempurna itu seperti apa? Pembakaran yang sempurna itu adalah ketika tidak ada residu di sisa pembakarannya. Residu itu artinya kalau kalian punya motor, kemudian di knalpotnya itu ada banyak sekali asap, nah itu adalah sisanya, itu residunya. Jadi semakin tidak ada asap berarti bensinnya semakin bagus. Nah, di sini karena bensin harus ada peningkatan kuantitas dan kualitas melalui namanya catalytic cracking ya. Nah, dengan cara apa untuk meningkatkan catalytic cracking ini? Dengan menambahkan bilangan oktan. Bilangan oktan. Oktan itu oktana. Kalau sebetulnya kalau belajar oktan itu C8 ya. Nah, mengindikasikan beberapa mulus bensin itu terbakar dan jumlah knocking ketukan mesin yang dihasilkan. Jumlah knocking itu jadi mungkin suaranya lebih halus dibandingkan dengan yang lain. Knocking dapat mengurangi output daya mesin dan mengurangi umur mesin. Nah, jadi knocking itu yang dapat merusak mesin. Jadi ketika knockingnya semakin banyak, maka umur mesin itu akan semakin berkurang. Jadi untuk sebetulnya selain untuk tidak mencemari lingkungan, kita juga dapat menggunakan bensin yang bagus itu untuk memperbaiki mesin, bukan memperbaiki mesin, jadi bisa memperpanjang umur mesin. Nah, kemudian dapat ditingkatkan melalui yang pertama ada penambahan zat aditif. Di sini ada beberapa jenis, kurang lebih ada 5. Yang pertama ada TEL atau fluida etil seperti CH3CH2 4 kali PB. Itu namanya TEL atau tetraetilen. Kemudian yang kedua ada benzen C6H6, yang ketiga ada etanol, yang keempat ada butil alkohol, yang terakhir ada butil metil ether atau NTBE ya. Biasa ditulisnya TEL dengan NTBE. Nah, di sini penambahan ini bisa menyebabkan kualitas bensin itu menjadi berkurang. Ketika kalian ke pom bensin, di sana ada yang disebut dengan nilai oktan. Nilai oktannya berapa? Ada yang 80, ada yang 70, kemudian ada yang 90. Nah, yang paling bagus itu mungkin ya bisa dikatakan yang paling mahal ya. Contohnya kalau Pertamax itu kurang lebih ada 98 bilangan oktannya, jadi semakin ke menuju 100 berarti kualitas bensin itu semakin bagus. Beda lagi kalau yang Pertalite itu sekitar 80-an bilangan oktannya. Nah, di sini bensin dengan bilangan oktan 92 berarti bensin tersebut terdiri dari 92% isooktana dan 8% N-heptana. Jadi semakin besar bilangan oktan, maka semakin bagus kualitas bensin. Jadi kalian bisa lihat saja kalau di pom bensin itu ada bilangan oktan 90, ada 80 ya seperti itu. Nah, kita masuk ke pembakaran hidrokarbon. Kenapa pembakaran hidrokarbon itu harus dipelajari ya? Karena dari bensin tersebut dia akan menghasilkan residu dalam bentuk asap. Asapnya itu ada yang banyak, ada yang sedikit. Mengapa asap itu harus dikurangi? Karena itu dapat
menyebabkan global warming ya, atau mencemari lingkungan. Jadi ada baiknya ketika kita menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan, berarti kita harus menggunakan yang mahal ya, atau menggunakan Pertamax. Itu lebih baik untuk lingkungan, bukan hanya untuk lingkungan tetapi untuk mesin motor itu tersendiri juga itu akan baik. Nah, ini bedanya. Ada pembakaran itu ada 2 jenis, ada yang sempurna, kemudian ada yang tidak sempurna. Kalau kita bandingkan seperti ini saja, ketika kita masak di rumah pakai LPG, nah kemudian katelnya itu kita tidak ada ampasnya atau sisanya, atau masih bersih lah, masih bisa dikatakan bersih. Itu artinya pembakarannya sempurna. Jadi henteu remong si bujur katel teh. Nah, tetapi kalau kita masak pakai tungku, atau kalau dulu pakai ya minyak tanah, itu katelnya itu akan berubah menjadi hitam karena pembakarannya tidak sempurna, sama seperti dalam motor atau dalam mobil. Nah, sekarang kita lihat apa bedanya reaksi pembakaran dengan yang sempurna dengan yang tidak sempurna berdasarkan reaksi kimia. Nah, reaksi pembakaran adalah reaksi oksidasi reduksi di mana oksigen bergabung secara cepat dengan bahan-bahan yang dapat dioksidasi. Contoh pembakaran sempurna kita lihat dulu. Nah, di sini pembakaran bensin ada C8H18 direaksikan dengan oksigen. Jadi kalau namanya pembakaran pasti reaksinya dengan oksigen. Menghasilkan 16 CO2 dan 18 H2O. Ini dulu sudah. Jadi kalau pembakaran yang sempurna hasilnya pasti CO2 dengan H2O. Nah, beda lagi kalau yang tidak sempurna. Ini yang tadi ada ampasnya atau ada aya nu remongan lah, saur bahasa Sunda mah. Sekarang pembakaran tidak sempurna, contoh pembakaran bensin. Yang pertama ini ada C8H18 direaksikan dengan 17 oksigen menghasilkan. Nah, bedanya di sini hasilnya CO. Nah, di sini hasilnya CO. Kemudian kalau yang bawah hasilnya yang tidak sempurna hasilnya hanya C saja. Jadi O-nya tidak ikut terbakar semuanya. Jadi itu dinamakan tidak sempurna. Ini maksud tidak sempurna itu. Jadi, nah sekarang kita lihat kenapa nggak boleh ada CO ataupun C saja. Nah, yang pertama, kalau gas CO tidak berwarna dan tidak berbau, berarti nggak masalah. Kalau pembakarannya sempurna berarti baik-baik saja. Kita juga kalau mengeluarkan CO2 tidak akan menjadi itu ya, mencemari lingkungan kalau kita mengeluarkan CO2 dari dalam tubuh. Nah, sekarang kalau nomor 2, H2O cairan tidak berwarna dan tidak berbau. Air itu sangat bagus bagi apapun karena kita membutuhkan air. Jadi tidak akan menghasilkan pencemaran lingkungan. Dan yang ketiga, nah ini gas CO tidak berwarna dan berbau serta bersifat racun. Nah, makanya kalau mengakibatkan mencemari lingkungan juga terdampak ke dalam kesehatan kita. Kemudian yang terakhir, partikulat karbon atau C, padatan halus berwarna hitam. Ini bisa masuk ke dalam paru-paru kita dan menyebabkan penyakit yang tidak diinginkan. Nah, mungkin itu dari pembakaran. Ada yang pembakaran yang sempurna, kemudian ada yang pembakaran tidak sempurna. Nah, diharapkan dengan mempelajari minyak bumi ini kita mengerti bahwa pembakaran itu atau kita juga harus menjaga lingkungan ya. Dengan menggunakan Pertamax, bukannya Ibu ini ya, tetapi untuk menjaga lingkungan dan kesehatan kita. Ketika lingkungan kita itu baik, terjaga, maka kesehatan kita juga akan terjaga. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa diamalkan, dipahami, dan tentunya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan isi tugasnya di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.